Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis ICT di era pandemi. Perkenalkan anggota kami, yang pertama ada Rohmatul Ilma, kemudian Winda Rainasari, Lailatul Mardia, Elok Putri Utami, dan Muhammad Rojikin. Dari materi yang akan kita bahas, ada beberapa peta konsep yang akan menjadi subbab dari materi kami, yaitu yang pertama ada pengertian, kekurangan, manfaat, jenis-jenis, dan urgensi media pembelajaran berbasis ICT. Untuk yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran akan disampaikan oleh Winda. Ya, perkenalkan di sini nama saya Winda Rainasari, NIM 14. Sebelumnya apa suara saya kedengeran ya? Dengar. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian di media pembelajaran. Nah, pertama-tama dari bahasa asing. Media itu sendiri yaitu banyak artian gitu loh. Kalau dari bahasa Latin yang artinya medius atau bisa diartikan sebagai tengah, perantara, atau pengantar. Yang kedua ada dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab sendiri, arti dari media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Di sini juga ada dari Bashrudin yang dikemukakan tahun 2002, yang artinya dikutip dari ST, yaitu menyatakan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Nah, sedangkan pengertian lain dari media itu sendiri, kalau dirangkum gitu, artinya adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Dari definisi-definisi di atas yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terdirinya proses belajar pada dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ICT. ICT sendiri yaitu Information and Communication Technology. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat TIK, yaitu mencakup dua aspek yang terdiri dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, aspek yang pertama yaitu teknologi informasi sendiri yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi itu sendiri mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Karena itulah penguasaan dalam bidang TIK berarti kemampuan untuk memahami dan menggunakan alat TIK itu sendiri secara umum. Yang disebut itu yaitu termasuk komputer dan memahami informasi-informasi yang ada di dalam komputer. Nah, definisi TIK yang lainnya yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan atau menyimpan atau mengelola informasi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini adalah seperangkat komputer, internet, teknologi penyiaran, yaitu disebut radio dan televisi atau telepon. Ya, dari saya cukup sekian. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran berbasis ICT. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Nah, jadi kan
Saat ini, dunia tengah mengalami pandemik dikarenakan oleh COVID-19. Indonesia pun juga terdampak dari COVID ini sendiri, sehingga banyak kegiatan masyarakat, sehingga proses pembelajaran pun banyak yang tertunda, bahkan ditiadakan. Namun, bukan berarti jika pembelajaran tatap muka tidak terlaksana, proses belajar mengajar akan terhenti. Nah, dalam pandemik ini kita mengenal istilah work from home untuk mengatasi kendala-kendala selama pandemik ini. Nah, dalam WFH ini tentu sangat dibutuhkan peran teknologi, informasi, dan komunikasi supaya kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Nah, ICT sendiri ini mempunyai beberapa manfaat seperti yang bisa kalian lihat. Ini adalah beberapa contoh manfaat dari media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yakni menarik minat dan perhatian siswa. Jadi pada saat proses belajar mengajar secara tatap muka, kebanyakan siswa pasti akan merasa bosan karena menyimak penjelasan dari guru yang sangat panjang. Akan tetapi, dengan digunakannya ICT ini dalam pembelajaran, siswa akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran karena dalam ICT sendiri ini memiliki banyak fitur yang belum pernah diketahui siswa, sehingga rasa ingin tahu siswa ini menjadi meningkat. Untuk manfaat berikutnya, yakni pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, dalam penggunaan ICT ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan sehingga siswa menjadi sangat semangat mencari tahu dan proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih asik dan menyenangkan karena banyak hal baru yang akan didapat. Berikutnya yakni pembelajaran menjadi lebih mudah. Jadi internet, kalian pasti sudah tahu internet kan ya, merupakan salah satu bagian dari ICT ini sendiri. Dengan adanya internet, siswa menjadi dimudahkan untuk mengakses banyak situs, terutama situs edukasi, untuk mempermudah mengikuti pembelajaran online dan mencari jawaban di internet. Berikutnya, menambah pengetahuan pada siswa. Nah, ketika siswa berselancar di internet, siswa akan banyak mengetahui sesuatu yang baru, entah itu materi, bahkan rumus-rumus yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada soal. Nah, seiring bertambah majunya zaman ini, siswa akan lebih banyak tahu dari internet daripada dari buku. Hal ini juga disebabkan banyak percetakan penerbitan buku yang sudah merambah ke dunia online, sehingga menerbitkan buku dalam bentuk e-book untuk mempermudah siswa mengaksesnya. Mohon maaf, ini koneksi saya agak tersendat. Apakah masih jelas suara saya? Jelas. Jelas. Oh ya. Jelas. Nah, untuk contoh yang terakhir ya, komunikasi menjadi lebih mudah. Jadi seperti yang kita tahu, saat ini kita kan berada dalam pandemi COVID, yang membuat kita tidak mungkin untuk sering-sering bertemu secara tatap muka. Nah, dengan ICT ini dapat membantu kita mempermudah komunikasi melalui internet dengan menggunakan banyak platform dan sosial media seperti WhatsApp dan lain-lain. Nah, kita menggunakannya itu untuk berkomunikasi sekaligus berbagi ilmu dalam era pandemik ini. Untuk slide berikutnya, silahkan presenter. Selanjutnya. Oke, selanjutnya apabila kita berbicara mengenai manfaat dari ICT, tentunya dari manfaat itu terdapat sudah cukup kekurangan. dari saya untuk manfaat media pembelajaran berbasis ICT. Ya, terima kasih Elo. Yaitu terdapat kekurangan media pembelajaran berbasis ICT. Jadi yang pertama yaitu mahalnya fasilitas ICT untuk dimiliki. Jadi apabila sekolah itu menerapkan pembelajaran berbasis ICT di sekolahnya, maka sekolah itu harus siap yang namanya komputer. Dan tidak semua fasilitas sekolah itu mempunyai komputer, sehingga tidak semua sekolah itu dapat
mengaplikasikan pembelajaran berbasis ICT ini. Jadi apalagi sekolah yang berada di daerah 3T atau tertinggal itu kan pasti susah untuk membeli komputer, sehingga mahalnya fasilitas ICT ini menjadi kekurangan dari penerapan media pembelajaran berbasis ICT. Ketika pembelajaran daring pun tidak semua peserta didik itu mempunyai media yang baik untuk melakukan pembelajaran seperti laptop. Tapi kan sekarang dengan adanya pandemi ini pasti semuanya peserta didik itu mempunyai alat komunikasi, minimal mempunyai handphone. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian. Jadi penerapan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah ini harus memenuhi fasilitas yang cukup untuk peserta didik. Jadi apabila dalam satu kelas itu terdapat 30 orang, maka fasilitas yang harus diberikan juga 30. Jangan setengah dari peserta didiknya. Karena pastinya nanti ketika kita melakukan pembelajaran, pasti setengah dari peserta didik itu akan hanya melihat, tidak bisa mengoperasikan secara langsung. Nah, itu harus lengkap fasilitas yang diberikan. Nah, untuk era pandemi pendidik itu harus memberikan kayak media pembelajaran yang bisa digunakan untuk laptop maupun HP. Karena kan itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa tidak semua peserta didik itu mempunyai keduanya. Jadi sebagai pendidik kita itu harus bisa memberikan media pembelajaran yang dapat diakses melewati handphone maupun laptop. Kemudian yaitu kesulitan para pendidik dengan pengalaman minim penggunaan ICT. Nah, ini sangat penting sekali karena dalam penerapan media pembelajaran berbasis ICT ini kita juga harus memiliki pendidik yang benar-benar menguasai penggunaan ICT, karena apabila si pendidik ini tidak menguasai akan yang namanya ICT, maka materi yang akan disampaikan pun juga akan susah untuk dipahami kan. Kemudian apabila dalam memberikan media pembelajaran berbasis ICT ini, kita harus menekankan pada pokok materi. Jadi di dalam media itu jangan kebanyakan game atau gambar-gambar sehingga membuat fokus peserta didik itu pada hal-hal atau aksesorisnya di dalam saja, tetapi materi pokoknya juga harus tersampaikan. Kemudian penyalahgunaan internet. Jadi biasanya kan kalau kita mengajar di SMA pun ya, kita kan pernah SMA kan. Nah, itu pastinya kalau misalkan gurunya nyuruh silakan membuka tutorial Microsoft Word di YouTube, malah kita buka video-video yang lain, video lucu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu penyalahgunaan internet. Nah, ketika di online ketika pendidiknya bilang silakan melihat tutorial dari YouTube, malah kita membuka yang lain. Nah, itu salah satu penggunaan internet. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT akan disampaikan oleh Ilma. Sebelumnya suaraku terdengar. Iya, terdengar. Ya, baik. Saya Rahmatul Ilma akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Next. Nah, yang pertama itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini adalah penggabungan media berupa teks, grafik, video, animasi, dan suara yang bertujuan untuk menyajikan informasi melalui media elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Jadi di dalam multimedia interaktif ini terdapat teks, grafik, video, atau animasi, dan suara.
Contohnya, tujuan media ini dapat membantu guru dalam melakukan presensi kelas, penyampaian materi, dan sumber belajar. Dapat membantu guru dalam penyampaian materi dan sumber belajar, misalnya seperti e-book, pemberian tugas, maupun penilaian dalam pembelajaran. Multimedia interaktif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu multimedia interaktif online, di mana informasi hanya dapat diakses melalui internet. Contohnya yaitu e-learning, aplikasi pembelajaran berbasis online, dan sebagainya. Yang kedua yaitu multimedia interaktif offline, di mana informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun, tanpa harus menggunakan internet. Contohnya CD interaktif, aplikasi pembelajaran offline, dan video interaktif. Next. Next. Nah, yang kedua yaitu CD atau VCD. CD atau VCD sudah tidak asing lagi bagi kita. CD atau DVD ini digunakan sebagai media yang berisikan video atau film untuk menampilkan informasi yang dapat diputar secara offline melalui media elektronik. Kelebihan CD atau DVD ini, media ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa memerlukan internet. Namun, CD atau DVD ini hanya paket pembelajaran yang berisikan informasi yang tetap dan tidak dapat diubah secara permanen seperti pada aplikasi online dan situs web seperti e-learning kita. Next. Yang ketiga yaitu internet. Internet sudah umum bagi kita. Media ini digunakan untuk mengakses media lain atau dapat berupa sumber belajar. Dengan internet, peserta didik dapat mengakses media lain. Misalnya, guru menggunakan e-learning dalam belajarnya. Selain itu, guru dapat menyampaikan sumber belajar dengan menyertakan situs web pada peserta didik. Di sini internet itu sangat dibutuhkan dalam masa pandemi COVID pada sekarang ini. Dengan internet, kita dapat mengakses apapun dan dimanapun, serta kapanpun. Internet ini sangat penting bagi peserta didik di masa pandemi ini. Di sini, guru dapat memberikan sumber belajar, misalnya sumber belajar berupa e-book atau situs web yang relevan dengan mata pelajarannya atau materinya. Next. Yang keempat, konferensi video yang sedang kita lakukan. Konferensi video adalah suatu media yang dapat menghubungkan peserta didik dan pendidik dengan bertatap muka secara tidak langsung, walaupun berada pada lokasi yang berbeda. Keuntungan konferensi video ini, pendidik dapat menjelaskan secara langsung dan detail kepada peserta didik seperti pada umumnya di kelas. Konferensi video ini sangat menghemat waktu dan tempat karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan seperti Zoom, Google Meet, Skype, WebEx, dan Big Blue Button. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilma. Sebelumnya, suara saya terdengar? Dengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensi media pembelajaran berbasis ICT di era pandemi ini. Jadi, seberapa penting sih media pembelajaran berbasis ICT ini digunakan di era pandemi? Nah, bahwasanya sudah kita ketahui kan, pada sekitar bulan Maret, virus corona atau COVID-19 ini sudah tersebar di Indonesia, yang mana virus ini tuh mudah sekali tersebar dari individu satu ke individu lainnya. Oleh karena itu, pemerintah ini menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan seluruh kegiatannya, apalagi kegiatan dengan kerumunan banyak orang itu dilakukan di rumah masing-masing. Begitu pula dengan bidang pendidikan. Proses belajar mengajar yang awalnya itu dilakukan secara offline atau secara tatap muka,
selama pandemi ini mau tidak mau dilaksanakan dengan daring atau online di rumah masing-masing. Nah, guru dan murid tentunya butuh sarana agar bisa saling berkomunikasi secara tidak langsung atau secara online. Nah, salah satu caranya yaitu dengan pembelajaran yang berbasis ICT di era pandemi ini atau Information and Communication Technology, yang mana guru dan siswa mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan ICT ini. Karena dengan penerapan pembelajaran berbasis ICT, pembelajaran ini tuh tetap bisa dilakukan. Jadi jika kita menanyakan tentang urgensi atau seberapa penting penerapan media pembelajaran berbasis ICT di era pandemi ini, sangatlah penting dilakukan. Bahkan sangat dibutuhkan untuk terlaksananya proses belajar mengajar pada sekolah yang biasanya dilakukan offline, sekarang itu berganti pada online. Nah, di sini guru dan murid ini bisa menggunakan platform-platform yang sudah tersedia. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Ilma, kita bisa menggunakan Google Classroom, Zoom, atau Google Meet, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Berapa pertanyaan ini? Tiga dulu mungkin. Ya, 3 saja. 3 dulu. Di room chat kayaknya ada pertanyaan. Oke, yang bertanya ini ada Nadia, Siti Anissa, sama Gozi. Silakan Nadia dulu. Ya, kemudian Siti Anissa, silakan. Aku ngomong ya. Ya, nanti sama diketik juga. Iya. Itu tadi kan udah dijelasin apa deh jenis-jenisnya, terus manfaat-manfaatnya dari media pembelajaran. Nah, menurut kalian itu bagaimana guru itu membuat suatu media pembelajaran berbasis ICT yang bisa membuat peserta didik itu menjadi senang dalam pembelajarannya. Jadi pembelajarannya itu membuat menyenangkan bagi mereka. Nah, inovasi media pembelajaran seperti apa yang dapat diaplikasikan ke dalam suatu pembelajaran berbasis ICT itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa. Selanjutnya Gozi. Aku ngetik, lagi ngetik. Oh iya, ngetik. Minta waktunya buat kelompok kami untuk berdiskusi.